Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita bertemu pada saat ini. Kita bisa sharing kembali. Yang hari ini mau kita bicarakan adalah bagaimana hari-hari ini mungkin ketika menghadapi persoalan yang berat ini, di mana mungkin ada keluarga yang sakit, ada daerah-daerah yang mungkin kena positif COVID sehingga terjadi kepanikan, di mana saudaraku antara satu dengan yang lain punya pandangan yang berbeda sehingga terjadi saudaraku kekacauan dalam menyampaikan komunikasi. Oleh karena itu kita perlu belajar firman Tuhan, apa yang perlu kita lakukan. Oleh karena itu mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita berbicara dan juga belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami bersyukur pada waktu ini kami belajar firman-Mu, kami mau belajar Tuhan kebenaran-Mu, bagaimana kami menyikapi situasi yang ada ini. Kami percaya rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Karena itu berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Bawa kami dalam rancangan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua ingin suasana ini makin baik. Kita ingin saudaraku, pandemi ini akan kita lewati dengan baik. Saudaraku, tapi kita lihat sendiri bagaimana kadang-kadang saudaraku, banyaknya berita-berita yang simpang siur, hoax, kabar busuk membuat masyarakat panik, saudara. Saudara, saya kadang-kadang heran. Padahal saudaraku di daerah kita ini, di Kabupaten Asahan sudah 0 yang kena positif. Tapi tiba-tiba ada orang bilang, wah ini bahaya sekarang, sudah banyak sekali. Nah, kenapa saudaraku mereka tidak bisa menerima apa sebenarnya berita yang benar, saudara? Oleh karena itu kita perlu belajar firman Tuhan, sebab peristiwa itu sudah pernah terjadi pada zaman waktu Musa saudaraku akan memasuki tanah perjanjian. Dia mengutus 12 pengintai. Padahal Tuhan sudah bilang kita akan merebut daerah itu. Saudaraku, kita akan memasuki wilayah itu dan kita akan diberi otoritas untuk menguasai. Tapi karena ada 10 orang yang memberitakan kabar busuk, semua menjadi kacau, saudara. Saudaraku, ini juga terjadi sekarang. Pemerintah, bahkan saudaraku hamba Tuhan, orang-orang percaya, semua sudah berusaha untuk membuat, diprediksi saudaraku, kemungkinan Juni sudah beres, Juli sudah mulai beraktivitas, paling lambat akhir tahun. Bahkan kalau bisa dipercepat, saudaraku. Tapi saudaraku, banyak orang menyampaikan kabar busuk. Nah, inilah. Hari ini banyak ucapan sungut-sungut, berita busuk, dapat sehingga menimbulkan kepanikan yang bisa menurunkan iman serta semangat orang-orang yang ada. Saudaraku, ini padahal saat diperlukan apa? Untuk melawan sakit corona itu yang paling penting adalah saudaraku apa? Imunitas, kesehatan prima. Oleh karena itu kita perlu belajar mendengarkan kata-kata yang membangun. Sudah ada SOP dan aturan-aturan yang ada membuat saudaraku supaya orang semua akan mengalami kemenangan. Apalagi di negeri kita ini, apalagi di daerah-daerah tertentu kayak daerah kita ini, daerahnya sangat bersih udaranya dan sebagainya, tidak ada masalah. Asal kita mau mendengarkan berita-berita yang baik. Seperti pengintai itu, untung ada 2 orang bernama Yosua dan Kaleb. Saudaraku, mereka menggunakan kata-kata yang benar, visioner yang penuh wibawa. Akhirnya saudaraku, Tuhan berkenan atas kondisi ini. Oleh karena itu, saya ingin kita mempelajari firman Tuhan. Tuhan ingin kita menggunakan kata-kata kita untuk membangun orang lain, bukan meruntuhkan. Baik, kita akan baca Efesus 4, saudaraku, ayat 29. Efesus 4 ayat 9 demikian. Hal ini perlu saudaraku kita baca dan kita renungkan. Efesus 4 ayat 9. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara itu, jadi mari kita menyampaikan kata yang baik supaya orang memperoleh kasih karunia. Kenapa, saudaraku? Terkadang kata-kata kita tidak sadari seperti palu, saudara. Kita menghantamkan tanpa pikir panjang, kemudian tiba-tiba kita melihat sekeliling kita dan baru menyadari ada runtuhan puing-puing hubungan di sekeliling kita. Saudara, ini penting. Saudara, ada banyak hal orang buat salah dalam meresponi kali ini. Mari kita dengan roh lemah lembut menjelaskan, saudara. Ketika Anda tanpa sadar melemparkan kata-kata Anda dan meruntuhkan orang lain, hubungan Anda dengan orang tersebutlah yang akan terjadi menjadi korbannya. Saudara, ini penting. Saudara, ketika ada orang tidak ada beras, ada ini itu, gereja harus bangkit menolong mereka. Dengan kata-kata apa? Mungkin pemerintah sedang konsolidasi dan sebagainya. Bukan menyalahkan dan menimbulkan provokasi, saudara. Salah satu alasan mengapa kita tidak konstruktif dengan kata-kata ialah kita tidak menyadari betapa
kuatnya alat ini, mulut kita dan kata-kata yang telah diberikan Tuhan kepada kita, mengucapkan banyak hal tanpa pikir, dan orang-orang lain masih mengingatnya. Saudara, mungkin ada orang yang mungkin saudaraku bermasalah dengan ekonominya, mungkin ada kesalahannya, kita nggak perlu ingat. Karena apa? Yang saat ini kita perlu tolong. Kadang-kadang saudara kita justru mengungkit-ungkit kekurangannya. Jangan-jangan mungkin dengan kasih menutupi banyak dosa, saudara. Ini penting sekali. Saudara pun masih bisa mengingat hal yang dikatakan orang lain kepada saudara. Kenapa? Karena kecerobohan orang lain. Bahkan waktu di zaman sekolah dasar atau perguruan tinggi atau ketika Anda pertama kali mulai bekerja, banyak kata-kata yang pahit dan menyakitkan. Begitulah betapa kuatnya dampak kata-kata yang menyangkut soal berbicara. Oleh karena itu pikirkan dengan bijaksana, berhati-hati menggunakan kata-kata. Sebab Amsal 18 ayat 21, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Saudara, itu penting. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kita sadari perkataan orang percaya punya kuasa. Oleh karena itu hati-hati menggemakannya. Karena Yesaya 55 ayat 11 katakan, Yesaya 55 ayat 11 katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jika kita salah menggemakan kata-kata kita, bisa berbahaya. Tetapi jika mendeklarasikan yang baik, produktif, akan terjadi terobosan, saudaraku. Saudaraku, seperti ilustrasi, suatu ketika, saudaraku, ada buku petunjuk tentang gergaji listrik yang tersimpan di gudang. Ketika kita baca petunjuk itu, dia akan berkata demikian, saudaraku. Karena demikian juga dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Kenallah perkakas listrik Anda. Berhati-hatilah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan alat ketika tidak digunakan. Jangan menggunakan alat melampaui batas. Jangan menggunakan alat sekitar gas yang mudah meledak. Saudara, ini kata-kata yang penting untuk kita. Jangan menggunakan kata-kata seperti orang yang mungkin lagi kepahitan sehingga dia makin merajalela, saudara. Bagaimana Anda dapat menggunakan mulut kita, lidah kita dengan lebih hati-hati sehingga kita dapat senantiasa memakainya untuk membangun hubungan, bukan malah meretakkannya, saudara. Yakobus 3:2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ialah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 5, 6, 8 dan 10 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api yang membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Elohim. Dari mulut satu keluar berkat, kutuk dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Karena itu hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Saudara, ini penting sekali. Hati-hati. Tapi bagaimana mengendalikannya sementara belum terjadi kebiasaan? Saudaraku, kebiasaan itu muncul karena pikiran dan hati kita yang mulai dibiasakan. Oleh karena itu bagaimana mengendalikannya? Kita baca Matius 15:18 berkata gini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Jadi saudaraku, yang paling penting pertama, bereskan hati kita. Hati kita bereskan, saudaraku. Yang selama ini mungkin kita punya keinginan jahat, yang selama ini kita belum memiliki krisis dalam hidup kita sehingga keinginan kita keinginan jahat. Saudara tahu, kalau kita dalam kegelapan yang kita inginkan, kejahatan, kita tidak bisa bedakan mana yang baik, mana yang... Makanya buka hati, undang Yesus dalam hidupmu. Biarkan hatimu diubah menjadi hati yang menginginkan kebaikan. Kedua, ubah kebiasaan berkata buruk. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, hati kita akan dibaharui. Ketika dulu saya menerima Yesus sebagai juru selamat Tuhan, dulu cita saya penting kaya, yang penting saya senang, tidak mikirkan orang lain. Tapi ketika saya menerima, saya ingat Yesus mau berkorban buat orang yang berdosa, bahkan yang durhaka. Saudara baca Roma 4 ayat 5 itu katakan, ketika durhaka dia mengampuni kita.
Roma 5:8 katakan ketika kita berdosa dia mengampuni kita, bukan karena kebaikan kita. Saudaraku, kemudian kepahitan, kebencian dan ingin merusak. Kadang saudaraku pahit hati kita kepada orang lain, kita ingin merusak tanpa sadar, bahkan pertama merusak diri kita dan merusak orang lain, sehingga perkataan buruk keluar. Oleh karena itu, saat ini kalau mesti dalam hidup kita sebelum kita mengubahnya, katakan kepada Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan dari semua hal ini, tahirkan hatiku, masuklah Tuhan Yesus sebagai juru selamatku dan Tuhanku, pimpin aku dan keluargaku, dan biarlah Engkau menguasai lidahku. Saudaraku, sebab apa? Lidah itu tadi dikatakan seperti api dan juga seperti kendali setiurnya kapal. Saudaraku, berhenti kita membuat alasan. Kadang-kadang kita berkata, saya tidak bermaksud mengatakan itu, tapi karena saya belum minum kopi, saya begitu. Bukan, saudara ya. Ketahuilah bahwa apa yang Anda katakan berdampak pada semua orang sekitar kita. Oleh karena itu lebih sedikit bicara, mempertimbangkan kata-kata itu lebih baik. Kita sering mendapat masalah karena kita tidak tahu kapan harus menutup mulut kita dan kapan berkata-kata. Sama dengan halnya perkata listrik, Anda juga tidak boleh menggunakan sembarangan. Lebih baik mendengarkan. Jika Anda lebih banyak mendengarkan, Anda dapat lebih memahami apa yang lain butuhkan. Ini salah satu kelebihan Presiden kita Joko Widodo, sehingga bijak dalam mengambil keputusan. Saudara lihat, dia belusukan, menerima pun semua masukan, termasuk kritikan dan hasutan, dia terima sebagai masukan, dan dia mengadakan pertemuan untuk mencari orang-orang bijak. Saudara. Oleh karena itu, mari kita mulai belajar membangun diri kita. Saudara, biar pikiran Anda berkata apa yang dibutuhkan orang lain, bukan apa yang perlu untukku. Itu namanya ego. Tapi mulai berpikir untuk apa yang terbaik bagi anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Bagaimana saya bisa mendorong dia dengan kata-kata yang membangun? Apa yang bisa saya ucapkan untuk membuat perbedaan dalam hidupnya supaya dia baik? Saya sering ketemu anak muda, saya katakan kepada mereka, kau calon mas pengganti generasi yang luar biasa. Di dalam hidupmu ada satu potensi yang luar biasa. Saudaraku, bukan kita melihat negatif, namanya orang-orang muda banyak masih kelemahannya, tapi kita percaya, saudaraku, firman Tuhan berkata, mereka adalah anak panah tangan pahlawan. Oleh karena saudaraku, kita baca Amsal 15 ayat 28. Ini merupakan doa kita nanti dalam hati kita. Kita katakan Amsal 15 ayat 28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Saudaraku, kemudian ayat yang kedua dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 14, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadikan kedua ayat di atas merupakan doa kita, saudaraku. Renungkan hal ini. Mengapa kita perlu sangat berhati-hati dengan kata-kata dalam sebuah keadaan yang mudah meledak seperti sekarang ini? Mengapa? Kedua, apa satu hal spesifik yang dapat Anda praktikkan dalam hubungan Anda yang akan membantu Anda untuk berbicara lebih sedikit dan mendengarkan lebih banyak? Ayat Alkitab, saudaraku, bisa akan menjadi ayat hafalan seperti yang tadi, sehingga kita akan menguasai diri kita, tidak menyampaikan kata-kata yang buruk. Tuhan ciptakan kedua telinga dan satu mulut, artinya apa? Lebih banyaklah mendengar dan sedikit berbicara. Yakobus 1:19 berkata, dengarkan firman Tuhan ini, hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, Yakobus 1:19, hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah hal ini, setiap orang adalah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Saudaraku, inilah pesan kita pada saat ini, saudaraku, supaya kita menyampaikan kata-kata membangun. Saudaraku, mungkin saja banyak hal yang kadang-kadang orang lain bisa tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan bijaksana. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, buka hati kita, ubah dan berkata, Tuhan, aku mau jadi pembangun, aku mau jadi generasi pahlawan yang akan membuat perbedaan di antara mereka semua. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pembangun, menyampaikan kata-kata yang membangun. Sebab Yesus datang menyampaikan kata membangun. Ketika orang berdosa sekalipun, orang melakukan kesalahan apapun, bahkan wanita Samaria, wanita yang tidak berzina, dia bisa menolong karena apa? Kata-katanya adalah kasih. Sebab kasih untuk tidak banyak dosa. Kata Tuhan, berilah kami hati yang baru untuk menolong satu dengan yang lainnya. Karena kami tahu ini saatnya kasih perlu disebarkan. Banyak orang yang saudaraku kelaparan, bingung dan panik, tapi kami percaya kasih besar. Oleh karena itu kami bersama-sama berkata, mendeklarasikan
Indonesia akan selesai pandemiknya, Indonesia akan kuat, Indonesia akan sehat, dan kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, dikuatkan hatinya, dan diberkati keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama berkata, amin.